Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kami berdua pada malam hari ini di program Dua Sisi. Program Dua Sisi malam ini kayaknya sudah dinantikan oleh para pemirsa di rumah. Betul. Ya. Tapi baik-baik ya, harap-harap mungkin menyaksikan kami kondisinya tetap damai, kondusif gitu ya. Khawatirnya justru mencuat menjadi semacam kayak pertengkaran gitu. Karena Dua Sisi ini selalu menghadirkan pro dan kontra, tapi disikapi dengan bijak, Vi. Betul. Ngomong-ngomong nih, pro kontra. Udah denger nggak Pergub nomor 2 tahun 2025 yang mengatur di situ bahwa aparatur sipil negara boleh berpoligami. Ya, saya sudah dengar dan menurut saya justru itu bagus, Vi. Hati-hati kawanku. Ya, saya berhati-hati karena memang datanya angka perceraian dan perselingkuhan di kalangan ASN ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi kita ini jangan seolah-olah membenarkan yang salah seperti perselingkuhan dan perceraian, tapi justru menyalahkan sesuatu yang memang boleh di dalam Islam, yaitu poligami, Vi. Tapi jangan dulu senang, wahai kawan-kawan ya. Ini memang pergubnya terbit, tapi ternyata kalau kita lihat, waduh, berat banget persyaratannya, nggak mudah ini kok. Apalagi ya, kita kan tahu sendiri kalau misalnya kondisi poligami saat ini yang terjadi, itu awal permulaan itu dipengaruhi oleh faktor yang tadi Anda bilang, perselingkuhan. Nah, justru karena itu memang syaratnya ini tidak mudah dan berat, karena di situ harus mampu berlaku adil untuk istri-istri kita. Waduh, istri-istri kita? Saya sih tegas malam ini mengatakan, yang di rumah nonton ya. Saya tidak setuju poligami. Nah, kalau saya setuju, asal syarat dan ketentuan berlaku, Vi. Waduh, pakai syarat dan ketentuan berlaku. Oh, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini di Dua Sisi. Saya ingin menghadirkan juga narasumber ke podium bersama saya. Husein Shihab dan Ahmad Nurholis. Kita persilakan kepada Pak Husein terlebih dahulu untuk bergabung. Pak Nurholis nanti bisa belakangan mungkin. Baik. Apa kabar? Oke. Nih, jagoan saya nih. Nah, saya juga akan menghadirkan jagoan yang pro dan pelaku poligami. Langsung saja kita panggil Bang Novel dan Bang Mustafa. Bang Novel boleh terlebih dahulu kita berbincang di segmen 1 dan 2 ini. Oke. Kayaknya ini udah siap ya narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita akan mulai diskusi kita, dialog kita yang seru pada malam hari ini. Tapi lebih dahulu kita lihat tayangan berikut ini. Isi dari Pergub 2 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan. Sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga. Jelas, ya. Kita sudah mendengar bersama turunan penjelasan dari Pergub 2 2025. Sebelumnya saya ingin coba dulu mendengar nih apa yang akan disampaikan oleh Mas Husein terkait dengan Pergub yang tadi disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta ya. Jadi ini syaratnya nggaklah mudah loh untuk melakukan poligami di kalangan aparatur sipil negara. Silakan Mas Husein. Ya, sebetulnya sudah on. Yang namanya poligami itu menurut Islam kan memang boleh. Tapi ada syaratnya. Bahkan di dalam Al-Quran itu kalau kamu ditulis di sana dijelaskan kalau kamu tidak mampu jangan melakukan hal itu. Jangan melakukan itu. Artinya syaratnya itu sangat berat. Dan kalau kita lihat riwayat surat ayat An-Nisa nomor 3 ayat 3 ini itu turun di Madinah setelah Siti Khadijah meninggal. Nah, perlu masyarakat tahu untuk hal ini karena Nabi itu tidak pernah mengkhianatin cintanya kepada Siti Khadijah. Nah, orang-orang yang poligami saat ini kan masih ada istrinya. Jadi mereka tidak sah dong berarti secara agama. Mereka ya mungkin ada aturannya kan, sudah dibuat bahwa poligami boleh berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. Tapi kalau kita mau ngikutin sunnah, sunnah nih, yang benar-benar sunnah mau kita ikutin. Nabi
dengan cinta pertamanya dengan Siti Khadijah, dia tidak pernah menikah lagi, mengkhianatin cintanya Siti Khadijah selama beliau masih hidup. Baru setelah meninggal, ayat pun turun di Madinah, dan kemudian baru Rasulullah menikah kembali. Dan menikah yang kedua, yang ketiga, dan keempat. 9 ya kabarnya ya. Informasinya begitu, tapi disyaratkan kan akhirnya 4, hanya cukup 4. Tapi filsafat dari filosofinya dari poligami, dari yang diambil, kan ini ngambilnya dari sunnah Nabi ceritanya. Kalau memang benar itu sunnah Nabi, harusnya jangan menikah dulu, orang masih ada istri yang pertama. Baik, kalau gitu saya ingin ke Bang Novel. Bang Novel, berarti kan kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Husin ini, bahwa Nabi ini lebih lama bermonogami, artinya tidak mengkhianati Siti Khadijah sampai Siti Khadijah ini meninggal dunia. Baru kemudian berpoligami. Bang Novel gitu, kan? Yang pertama masih ada nggak nih Bang? Gitu. Tapi mungkin boleh disanggah dulu, silakan Bang. Baik, terima kasih. Kita sepakat bahwa poligami itu boleh sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya khususiyah sendiri, kekhususan sendiri. Jadi beliau, apa yang beliau lakukan, beliau ucapkan, beliau kerjakan, wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tindak tanduk perkataan beliau, diamnya beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Di zaman 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, itu Rasulullah SAW belum menegakkan syariat. Dakwah 13 tahun itu pun secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang memang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah setelah menerima perintah sholat, yang dimana perintah sholat itu berbarengan sebelumnya dengan Siti Khadijah wafat. Begitu juga pamannya Abu Thalib wafat, pelindung-pelindung yang menyayangi Rasulullah SAW. Nah, setelah hijrah ke Madinah, baru rentetan syariat Islam, hukum-hukum Islam itu dijalankan. Termasuk salah satunya yaitu poligami. Dan ini perintah Allah. Karena pankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba in hibtum ala takdilu fawahida. Jadi nikahilah wanita di antara kamu, 2 langsung loh, 3, 4. Apabila kamu tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka 1. Adil di sini bisa berbagai macam penafsiran. Kalau masalah hati, adil, rasanya siapapun sulit untuk menata hati untuk bisa adil. Baik. Akan tetapi adil dalam kondisi fisik, kondisi pembagian waktu, kemudian juga materi, itu bisa diatur. Dan yang pasti adil itu adalah kesepakatan. Karena Rasulullah SAW bisa menjalankan dengan 9 istri-istrinya itu berdasarkan kesepakatan. Nggak mungkin sama semua. Adil itu harus proporsionalitas. Umpama mohon maaf, 1 bininya gemuk, 1 bininya kurus. Dikasih bahan umpama 1 meter. Yang kurus kegedean, yang gemuk kagak cukup. Baik, artinya sesuai porsinya. Sesuai adil sesuai porsinya. Baik. Adil sesuai porsinya, disitulah. Maka prinsip keadilan ini adalah manusia ini bisa untuk mencapai titik keadilan. Nah, di zaman sekarang ini adil itu tampak nggak, dikedepankan nggak menurut Bang Novel? Tinggal menata hati, tinggal keinginan niatnya berpoligami itu apa. Nah, kalau berdasarkan apa yang tadi 2 host kita sampaikan, berdasarkan perselingkuhan, rasanya sulit untuk berterus terang. Karena poligami ini harus kita berikan pemahaman yang benar kepada anak cucu kita yang perempuan, memberikan tarbiyah.
agar mereka mohon maaf, jangan sampai nggak setuju dengan poligami. Hati-hati, hati-hati. Kalau sudah nggak setuju, menolak daripada syarat poligami, ulama sebagian mengatakan itu menentang syariat Islam dan menentang syariat Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hati-hati. Bisa dikatakan menolak syariat poligami haram. Baik. Menolak syariat, tapi kan juga kita harus mengikuti junjungan kita. Rasulullah SAW setia mendampingi istri hingga akhir hayatnya. Karena setia Rasulullah SAW itu adalah wahyu yang memang Allah tentukan seperti itu. Silakan, Bang. Baik. Kalau memang Rasulullah setia, Rasulullah enggak 2, 3, karena emang perintah Allah dan itu bukan saja diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk di Al-Quran itu untuk secara. Ini tampaknya Bang Hussein sudah megang mic nih. Gimana? Mau bantah, silakan Bang. Ini Bang Novel ini cuman pengen menyalurkan nafsunya aja sehingga dia mau nikah. Mohon maaf. Nggak ada yang tahu nafsu, Allah yang tahu. Niat nafsu Allah yang tahu. Anda nggak bisa. Anda bukan Tuhan. Nanti kita kasih kesempatan. Anda menjustifikasi orang sesuai nafsu, nggak bisa. Nabi itu sudah mengajarkan ke kita. Itu harus dicontoh. Pertama, kalau istrinya Bang Novel sudah meninggal, makanya saya mengatakan junjungan kita kan. Iya, kan padahal sudah sanjung-sanjung nih Rasulullah, tapi nggak diikutin juga. Mestinya kan diikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah nikah 2, 3, 4, emang lu Rasulullah? Itu Al-Quran. Gini loh, maksud saya gini. Itu Al-Quran bukan kadarnya Rasulullah itu, kualitasnya Rasulullah itu. Ulama tabiin iya nggak masalah. Tapi sekelas dengan Novel Bakmumin mau setingkat dirinya, kemudian dia mau nikah 2 dan 3, itu kan nggak fair menurut saya. Bukan masalah perintah itu kan harus ada konsekuensinya juga. Itu udah kesepakatan ulama. Harus ada konsekuensinya. Artinya perintah itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Kalau seandainya semua orang keadaan nggak bakalan sama. Rasulullah semua itu orang bininya harus tujuannya nikah 2, 3, 4 itu kan tujuannya orang untuk dakwah ya. Itu adalah perintah. Sekarang ada syariat atau tujuannya sudah dakwah. Kalau kiai Bandar akan berbicara juga.